karena ada dukungan dari 3 unsur. Nah, kebakaran itu bisa terjadi penyalaan api karena ada 3 unsur, sehingga biasa disebut segitiga api. Yang pertama, ada bahan bakar. Ya, ada bahan bakar yang terbakar, maksudnya yang ada bahan bakarnya. Bahan bakar ini bisa berbentuk padat, ya, seperti kayu, kertas, dan bentuk-bentuk padat yang ya ranting-ranting yang bisa terbakar. Kemudian yang kedua ada berbentuk gas, dan bahkan ada juga yang berbentuk cair. Ya, itu bahan bakar. Ya, yang berbentuk gas ya seperti isinya ini tabung, ya toh, bahan, ada beberapa gas yang mudah terbakar, ya oksigen. Kemudian yang berbentuk cair ya bahan bakar minyak, ya ada pertalite, ada solar, dan lain-lain, ya toh. Kemudian unsur yang kedua ada oksigen yang cukup. Ya, jadi tadi itu segitiga api, ada pertama ada bahan bakar, yang kedua baru bisa terjadi kebakaran kalau ada oksigen yang cukup. Ya, sayang sekali kita kan tidak bisa mengukur berapa kadar oksigen udara di sekitar kita atau konsentrasi oksigen yang ada di sekitar kita. Secara teori dikatakan bahwa api bisa menyala dengan baik jika minimal kandungan oksigen 16%. Sedangkan kita ini manusia bisa bernapas dengan baik, bisa beraktivitas, bisa bergerak-gerak seperti ini. Kalau oksigen di sekitar kita, udara di sekitar kita ini konsentrasi kandungan oksigennya minimal 18%. Ya, begitu secara teorinya yang kalau diteliti berapa kadar oksigennya, ya. Sehingga bahwa api itu kan menyala dengan baik kalau cukup oksigen minimal 16%. Kalau oksigen kurang dari 16%, maka apinya akan mati. Ya, begitu juga manusia, kalau oksigen kurang dari 18%, ya sudah susah bernapas, harus ada bantuan pernapasan. Iya, yang ketiga, ada 3 unsur tadi. Yang ketiga harus ada panas. Kalau terjadi panas, ya, selaku pemicunya, itulah bisa timbul penyalaan, timbul api. Ya, panas ini ditimbulkan oleh banyak hal. Yang paling umum itu penyebab kebakaran biasa panas itu karena beban lebih dari listrik. Ya, jadi panas ini bisa dihasilkan oleh listrik, bisa dihasilkan oleh sinar matahari, terpapar sinar matahari yang cukup. Ya, sekarang ini matahari lagi bersahabat, ya, jadi kita di situ juga tidak merasakan panasnya. Kemudian panas juga bisa ditimbulkan karena adanya kompresi atau tekanan. Ya, biasanya ini terjadi di gudang-gudang penumpukan barang. Ya, kalau di situ banyak barang yang menumpuk dalam waktu lama, bisa timbul panas. Atau panas juga bisa timbul karena gesekan. Ya, gesekan, ya, biasa kita lihat katanya dulu sebelum ada korek, ya, ranting-ranting kering digesek, akhirnya bisa timbul bunga api kalau mau menyalakan api. Dan masih banyak sumber panas yang lain. Misalnya ada beberapa zat kimia jika dicampurkan maka menghasilkan panas. Pasir atau air, itu namanya apas, alat pemadam api sederhana. Kenapa dikatakan alat pemadam api ringan? Karena di Pertamina ada juga yang seperti ini fungsinya, tetapi dia besar, tabungnya besar, dia beroda, alat pemadam api beroda, ya kan? Nah, kalau ini alat pemadam api ringan, ini fungsinya, ya, ini fungsinya ini definisinya dulu apa itu apar? Apar adalah alat pemadam yang dapat dijinjing, dapat dipakai, dapat dibawa, dapat digunakan oleh satu orang untuk mengatasi kebakaran api mudah. Mematikan api. Ada juga udara pendorongnya, ya, yang bisa, biar banyak isinya, kalau habis tekanan udara pendorongnya nggak bisa juga keluar tepungnya. Ya, diperhatikan dulu. Jadi setelah itu nanti kita yang mencoba, dicontohkan dulu, ya.
pertama itu sebelum dilipat ya, jempolnya di depan ya toh baru dilipat. Nah, supaya maksudnya itu tangan kita terlindung dari panas atau api ya. Jadi cara pegangnya begitu ya, jadi terlindung tangan kita. Kemudian kita menghadap maju ke api dengan pelan dan pasti ya, maju dengan pelan-pelan dan pasti. Perkirakan ya, karena nanti itu kita tidak bisa lagi celeng-celeng dengan api, hanya diperkirakan karena kita harus melindungi badan kita dari api ya. Jadi itu ya. Kalau ke mata aku biasa tapi di bomban daripada saya bahaya tuh ya, apalagi kalau dia tidak menutup drumnya. Nah, jadi pelan-pelan ya, itu pelan-pelan kan dilindungi badan kita, baru didorong pelan-pelan. Nah, setelah itu kayak ditarik ya. Jadi dipastikan itu, diperhatikan arah mata anginnya, apinya, angin dari mana ya ya. Itu kalau sudah tertutup semua itu pinggirannya, berarti tidak ada lagi pasokan oksigen, maka apinya akan mati ya. Seperti itu ya. Iya, harus ya, semua harus mencoba ya. Coba siapa lagi yang mau mencoba ya? Ya, siapa dulu ya? Yang bocor halus karena pentingnya tidak rapat, begitu dibuka segelnya kayak ada gas yang terus keluar ya toh. Biasa ditaruh ki sabun atau apa kalau kita mau apa toh, ditaruh ki yang bisa dia akan membentuk gelembung, berarti tidak rapat pentingnya, keluar terus. Atau biasa bagus pentingnya rapat, regulatornya sudah tidak bagus. Nah, jadi begitu dipasang regulatornya harusnya menyala, api baru keluar kan. Tetapi kalau tidak bagus lagi regulatornya, apalagi bukan otomatis, dia keluar terus, bisa lewat sini karena mungkin sudah longgar atau apa. Nah, itulah sebabnya kalau di dapur, apalagi kalau dapur kita tertutup ya, kalau dalam jangka waktu lama kita tinggalkan rumah dari pagi misalnya atau siang-siang kita kembali, ya usahakan sebelum menyalakan kompor buka dulu jendelanya, buka pintu, supaya kalau ada tadi gas yang bocor halus keluar bisa menyebar dulu ya toh. Kalau langsung dinyalakan bisa jadi terbakar ya toh, karena banyak. Atau waktu kita mau tidur, waktu malam bangun subuh-subuh, buka dulu jendela, baru nyalakan kompor itu. Nah, cara mengatasinya ini itu tadi, kalau ada terbakar ya seperti nanti diperhatikan ya, seperti apa. Misalnya tadi itu buka regulatornya. Kalau ada api di kompor, ada buka regulatornya, maka tidak ada lagi pasokan bahan bakar, apinya akan mati. Atau bisa juga kadang-kadang juga selangnya sudah jelek, apinya naik itu selang sampai di sini apinya. Kalau bocor halus ini maka api ada di situ, di sekitar sini, karena ada bahan bakar yang keluar. Nah, itulah itu tadi ditutupi pakai itu kain tebal atau apa tuh ya. Jadi nanti diperhatikan kalau misalnya ada api di sekitar kita mau cabut regulatornya, lindungi tangan kita dengan kain basah. Nah, baru masuk di situ, sarapai buka itu regulatornya, cabut ya. Tapi itu bahayanya. Biasa ada juga regulator yang pakai patindis di sini kan dipasang. Akhirnya begitu susah dibuka. Ini kan mau jadi pacidai, ya toh? Mau jadi pacidai buka itu justru. Iya. Ya, saya kira ini ya. Nah, nanti teman saya memperhatikan bagaimana caranya jika ini, ya. Itu selalu berangkat dari segitiga itu. Ada bahan bakar, ada oksigen yang cukup. Nah, kalau kita hilangkan bahan bakarnya, apinya mati. Kalau kita tutup supaya tidak ada pasokan oksigen, apinya akan mati. Praktikan yang salah. Tapi saya mulai praktek sabun. Saya praktekkan dulu untuk yang praktek salah lah. Nah, supaya jangan dilakukan, jangan dulu. Toh, biasanya kan ada kebakaran tabung,
langsung tarik, potong selang, tendang tabung, Iya. api terekam padam. Karena keluar Malah terus terjadi regulatornya. Ya. kebakaran lagi di luar sana. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. Nah itu pakai karung basah. Karung basah itu. Ini contohnya, itu regulatornya di samping keluar apinya di Nah, samping tuh, keluar contoh dari yang salah. di sini ada juga keluar di longgar tadi di Tuh, bawahnya. masuk, Iya. tidak bakal mati. Iya. Tuh, Masih ada. masih ada. Bahan bakarnya kan Bahan ada bakar terus. di dalam. Ya, oksigennya masuk. Ini sudah. Nah, sarapnya itu buka regulatornya. Ya. Pakai Ya, kalau terbuka regulatornya tidak ada lagi bahan bakarnya. Ya. Buka regulatornya. Nah, ini tadi kita lihat. Ya toh, kita lihat tadi ada api keluar di sini juga karena ini sudah longgar. Iya. Ya. Harusnya kalau itu tidak longgar apinya hanya keluar di sini di depan. Iya, iya. Nah, karena dia longgar ada juga dari bawah dia. Karena ada gas keluar ada gas keluar juga dari sini. Ya itu tadi berhenti tadi itu kalau langsung kita cabut regulatornya. Ya itu dilindungi tangan supaya bisa yang basah. Kalau mati tadi tiup apa, bagaimanapun juga caranya kalau Ya. misalnya dianu tetap pakai kain basah itu contoh yang salah tadi. Ya. Jauh-jauh. Ya. Pak. Masih ada gasnya. Oke, nah siap. Cukup. Oke, ini contoh yang benar. Ya, contoh yang benar tuh, he. Lihat Ki. Maksudnya itu regulatornya rapat, tidak ada api lagi keluar. Oh. Jelas. Kalau Bisa itu ditutup pakai tangan. Nah, Lah. Tidak panas di situ. Nah, tidak panas. Makanya saya kasih di kaki saya. Mantap, mantap. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.